Waduh, waduh, waduh. Teman-teman, setiap kali kita buka sosmed atau nonton acara berita di TV, kok rasanya cuma nambah beban pikiran kita aja. Isinya debat terus, caci maki terus, dan penuh dengan narasi-narasi pesimis yang tak ada habisnya. Sebenarnya semua ini fakta atau mitos sih? Kok suasananya kayak sedang nggak baik-baik aja negara kita ini? Apa benar ada yang mencoba menggoyang kepemimpinan Presiden Prabowo? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini Tiang Politik. Kira-kira akan ada pengungkapan mega korupsi lagi nggak nih Pak? Ada sih, pasti selalu ada. Tapi nggak saya ungkapkan dulu di sini. Biar, oh ya, gitu. Sadar nggak sih, belakangan ini panggung politik kita lagi gaduh dan bising banget. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ikut menghujat. Coba pakai logika sederhana ini. Kalau ada pemerintah atau penegak hukum yang mendadak dibenci, difitnah, dan dimusuhi habis-habisan oleh gerombolan mafia, itu tandanya mereka yang gagal bekerja, atau justru mereka lagi sukses bikin rekening para koruptor itu sekarat. Saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Di video ini, kita bakal bongkar kenapa piring nasi para pemain besar di sektor sawit dan tambang lagi diacak-acak sampai mereka panik total. Simak sampai akhir dan silahkan kalian debat di kolom komentar. Siapa yang sebenarnya lagi kalian belain sekarang? Rakyat atau malah topengnya para koruptor? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya minta waktu kalian 3 detik saja untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini sekarang juga. Kenapa? Karena video yang membongkar fakta seperti ini pasti akan banyak ditekan dan dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa kepanikan. Dengan membagikan video ini, kalian sudah ikut ambil bagian dalam gerakan mandiri rakyat untuk melawan hoaks murahan yang sengaja dibuat untuk memecah belah kita semua. Ingat, para oknum penjara bangsa ini paling takut kalau rakyat kecil sudah mulai cerdas dan bersatu padu. Sekarang, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian sedang menonton video ini dari daerah mana? Ayo kita tunjukkan di kolom komentar dari ujung Sabang sampai Merauke bahwa rakyat Indonesia kompak, cerdas, dan satu barisan dalam mendukung pembersihan negara dari cengkraman mafia dan oknum korup yang selama ini merugikan kita semua. Sudah absen? Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, rakyat Indonesia harus pintar. Kita jangan mudah terprovokasi. Hati-hati, jangan termakan hoak-hoak murahan yang memecah belah kita. Ingat teman-teman, kekuatan rakyat adalah persatuan. Sekarang coba tulis dukungan kalian di kolom komentar. Kita tunjukkan ke dunia bahwa rakyat Indonesia telah bersatu melawan korupsi. Belakangan ini, jika kita membuka media sosial atau menonton berita di televisi, rasanya isi kepala kita sengaja dibuat pusing. Isinya penuh dengan perdebatan politik dan kegaduhan yang tidak ada habisnya. Banyak dari kita yang awam kemudian bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan negara kita? Mengapa suasananya mendadak tidak tenang dan terasa sangat panas seperti kompor yang bocor? Sedikit saja ada isu menggelinding, semua orang langsung meledak dan ikut berdebat di kolom komentar. Jawabannya sebenarnya sederhana. Kebisingan ini muncul bukan karena sistem pemerintahan kita sedang mengalami kegagalan, melainkan karena hukum akhirnya mulai tancap gas tanpa rem tangan. Selama puluhan tahun, kita mungkin sudah terlalu lelah dan akrab dengan kalimat bersayap seperti, nanti kita lihat prosesnya, atau aturannya belum memungkinkan. Namun, hari ini kita melihat pergerakan yang sangat agresif dari para penegak hukum yang didukung penuh oleh jaminan perlindungan politik langsung dari level tertinggi, yaitu Presiden. Ketika seorang penegak hukum bergerak dengan jaminan langsung dari kepala negara, itu adalah kode bahaya tingkat tinggi bagi para oknum yang biasa bermain di balik layar. Artinya, ini bukan sekedar operasi kosmetik atau pencitraan demi menaikkan popularitas sesaat, melainkan sebuah perang terbuka melawan korporasi hitam dan konsorsium nakal yang sudah terlalu lama hidup nyaman di balik meja kekuasaan. Negara sekarang tidak lagi sibuk mengejar kasus-kasus kecil atau recehan yang nilainya tidak seberapa. Fokus utama langsung diarahkan untuk menyentuh piring nasi raksasa milik para oknum mafia di sektor strategis, seperti kelapa sawit, pertambangan, hingga minyak bumi. Selama ini, urusan keuangan negara mungkin dikira oleh orang awam hanya sebatas mencatat angka di atas APBN, padahal ada uang-uang haram yang nilainya fantastis diduga berputar rapi di bawah meja selama puluhan tahun tanpa pernah tersentuh oleh hukum.
Sekarang, izin-izin usaha yang dulunya disamarkan dibongkar satu persatu dan dipaksa naik ke atas meja untuk diaudit secara total. Dampaknya tidak main-main. Salah satu pencapaian nyata yang paling bikin gempar adalah keberhasilan negara dalam merebut kembali sekitar 4 juta hektar lahan hutan yang telah dijarah secara ilegal oleh para oknum pengusaha nakal. Angka 4 juta hektar itu mungkin terdengar abstrak bagi sebagian orang awam. Tapi mari kita bayangkan skalanya. Luasan tersebut setara dengan 8 kali lipat luas Pulau Bali. Wilayah kekuasaan ekonomi yang begitu raksasa, yang selama ini menjadi ladang uang hitam tanpa pajak bagi segelintir orang kaya, kini resmi ditarik balik untuk masuk ke kas negara. Ketika wilayah jarahan ini diambil kembali, otomatis aliran dana gaib mereka terputus total. Di titik inilah kita melihat fenomena yang sangat unik. Para oknum yang biasanya bisa tidur sangat nyenyak di atas kasur mewah hasil merampas hak rakyat, mendadak susah tidur dan panik total. Mereka mulai rajin memegang kalkulator karena cemas, rekening bank mereka yang biasanya aman sekarang mulai dihitung dan diincar oleh negara. Ketika piring nasi raksasa para penjarah uang rakyat ini mulai diacak-acak, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan menjerit paling keras dan menggunakan segala cara untuk mengamankan harta haramnya, termasuk menciptakan kegaduhan politik agar perhatian kita terpecah. Kayaknya ada yang lagi cemas sampai keringat dingin nih teman-teman. Mereka, oknum-oknum yang selama puluhan tahun makan uang rakyat lagi menggunakan segala cara untuk mengamankan aset haram mereka. Wah, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian terima hak rakyat selalu dirampas selamanya? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama dengan akal sehat. Mari kita naikkan level pembahasan kita ke skala yang jauh lebih luas dan sebenarnya jauh lebih mengerikan. Selama ini, kalau kita bicara soal kata korupsi, hal pertama yang terlintas di otak kita sebagai masyarakat awam pasti cuma soal oknum pejabat daerah, oknum pegawai negeri, atau kontraktor lokal yang memanipulasi dana proyek jembatan atau pengaspalan jalan raya. Padahal, kalau kita mau jujur dan membuka mata lebar-lebar, itu semua baru kulit luarnya saja. Masalah aslinya jauh lebih besar, lebih berakar, dan memiliki modal yang sangat raksasa. Para oknum yang diduga menjadi mafia sawit, mafia tambang, dan mafia minyak di negeri ini tidak pernah berdiri sendirian di pojokan. Mereka bukan sekadar pedagang kelas 3 yang bisa kita temui di pasar-pasar tradisional. Mereka adalah bagian dari rantai gurita raksasa yang skalanya sudah masuk ke tingkat internasional atau global. Ada sebuah hukum tidak tertulis yang sudah berjalan selama puluhan tahun di Republik ini. Aturannya begini, selama kamu menjadi pejabat dan cuma berani mengganggu atau menangkap maling-maling kecil, posisi kamu dijamin akan aman, tenang, bahkan penuh dengan tepuk tangan. Tapi, begitu kamu memiliki keberanian ekstra untuk menyentuh para oknum yang menjadi pemain besar atau cukong internasional, maka bersiaplah untuk dibakar ramai-ramai lewat berbagai macam sudut pandang opini negatif di ruang publik. Mengapa jaringan ini mendadak panik luar biasa belakangan ini? Jawabannya sederhana. Karena skema nyaman yang sudah mereka nikmati selama puluhan tahun tiba-tiba diputus secara paksa di tengah jalan. Coba kita bedah bersama bagaimana cara kerja gurita global ini dengan bahasa yang paling mudah dipahami oleh kita sebagai rakyat kecil. Selama ini, Indonesia diduga hanya dijadikan ladang keruk oleh jaringan ini. Polanya selalu sama, sangat rapi, dan terus berulang dari tahun ke tahun. Kekayaan alam kita yang melimpah ruah, mulai dari hasil bumi, minyak, batu bara, hingga kelapa sawit, dikeruk habis-habisan oleh para oknum pengusaha nakal yang bekerja sama dengan jaringan luar negeri. Mereka membawa kabur bahan mentah kita, memanipulasi laporan pajaknya agar terlihat kecil atau bahkan tidak bayar sama sekali, lalu mencuci uang hasil jarahan tersebut ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan cangkang di negara yang aman dari endusan hukum. Hasil akhirnya apa buat kita? Uang melimpah itu dibawa lari ke luar negeri untuk memperkaya para oknum mafia dan keluarga mereka. Sementara kita, masyarakat yang berada di daerah sekitar ladang tambang atau perkebunan itu, cuma kebagian ampasnya saja. Kita kebagian banjirnya, kita kebagian tanah longsornya, kita kebagian lubang tambang sedalam maut yang menelan korban jiwa anak-anak kita, dan kita kebagian udara kotor yang merusak paru-paru anak cucu kita di masa depan. Pertanyaannya, apakah para menteri, aparat penegak hukum, atau pemimpin-pemimpin terdahulu tidak tahu soal skema curang ini? Jawabannya jelas, mereka semua tahu, bahkan sangat tahu. Lalu,
Kenapa dulu hampir tidak ada yang berani mengeksekusi atau menyentuh mereka secara frontal? Disinilah pahitnya kenyataan yang harus kita terima sebagai rakyat awam. Risiko politik dan ekonomi untuk melawan jaringan ini terlalu besar jika negara tidak memiliki persiapan yang matang dan keberanian mental yang kuat. Lawan yang dihadapi bukan cuma pengusaha lokal yang modalnya pas-pasan. Lawan yang dihadapi adalah modal raksasa asing yang punya kekuatan untuk menekan secara diplomatik, mengancam kestabilan pasar saham, bahkan mendikte kebijakan suatu negara lewat lembaga-lembaga keuangan internasional. Biasanya, kalau ada pejabat kita yang agak vokal atau mencoba mengusik bisnis haram mereka, jaringan ini akan langsung menggunakan senjata andalan mereka dari luar negeri. Mereka akan mulai menekan lewat penurunan rating investasi, hingga membawa-bawa isu hak asasi manusia, atau isu lingkungan hidup, demi membuat pemerintah kita gemetar dan akhirnya memilih untuk mundur pelan-pelan lalu berkompromi lagi di bawah meja. Paket komplit tekanan internasional inilah yang selama ini membuat negara kita selalu berada di posisi yang lemah dan penurut. Namun, peta permainan itu sengaja diubah total ketika ada ketegasan satu sikap yang sangat keras dari pemimpin tertinggi kita hari ini, yaitu, kedaulatan bangsa ini bukan barang murah yang bisa dinegosiasikan di bawah meja demi menyenangkan elit global. Sikap keras inilah yang membuat para oknum investor gelap di luar negeri menjadi panas dingin. Indonesia yang selama puluhan tahun mereka kenal sebagai negara yang lunak, mudah diatur, mudah ditekan, dan selalu bisa diajak kompromi demi kepentingan segelintir elit, tiba-tiba menjelma menjadi negara yang berani berkata, tidak. Bagi jaringan mafia internasional, perubahan sikap ini adalah ancaman yang sangat mematikan bagi kelangsungan bisnis haram mereka. Mereka terbiasa menghadapi sistem yang bisa dibeli dengan uang. Kalau ada satu jaksa yang terlalu berisik, mereka tinggal cari pelindung yang lebih tinggi untuk meredamnya. Kalau ada satu menteri yang terlalu jujur, mereka tinggal menunggu sampai masa jabatannya habis atau melobi agar menteri tersebut diganti lewat intrik politik. Tetapi, bagaimana jadinya kalau yang pasang badan di barisan paling depan dan memberikan jaminan perlindungan penuh kepada para penegak hukum adalah presidennya sendiri? Itulah yang membuat skenario lama mereka menjadi berantakan total. Lucunya, taktik lama dari para oknum yang diduga menjadi kaki tangan mafia global ini sekarang mulai terlihat jelas di permukaan media kita. Setiap kali ada penertiban besar-besaran atau penyitaan aset ilegal, mendadak muncul narasi di media-media tertentu bahwa kebijakan pemerintah sekarang dianggap tidak ramah terhadap investor atau bisa merusak iklim bisnis. Logika terbalik ini harus kita luruskan bersama, agar kita tidak ikut-ikutan menjadi korban pembodohan informasi. Kita harus bisa membedakan dengan tegas mana investor yang sehat dan mana investor yang sifatnya merampok. Investor yang sehat datang membawa modal bersih, membangun industri nyata, mematuhi hukum yang berlaku, membayar pajak dengan jujur, dan menyejahterakan warga di sekitar tempat usaha mereka. Sementara itu, para oknum investor gelap adalah mereka yang datang hanya untuk mengeruk kekayaan alam secara ilegal, merusak lingkungan, tanpa memedulikan aturan hukum sama sekali. Jadi, kalau sekarang pemerintah bersikap galak dan tegas, yang tidak ramah itu sebenarnya bukan kepada investor yang jujur, melainkan tindakan tidak ramah kepada para perampok yang berkedok sebagai investor. Ketika uang haram hasil kejahatan mulai disita, wilayah jarahan jutaan hektar mulai direbut kembali oleh negara, dan jaringan bisnis ilegal mereka yang bernilai triliunan rupiah mulai terancam runtuh, maka satu hal pasti akan terjadi. Perang tidak lagi dilakukan secara frontal di lapangan hukum. Para oknum yang diduga menjadi mafia dan kaki tangan koruptor ini sangat paham bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang jika harus bertarung menggunakan data, fakta, dan aturan hukum yang sah di pengadilan. Mereka sudah kalah telak karena bukti-bukti kejahatan mereka sudah dikantongi secara rapi oleh negara. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja memindahkan medan pertempuran ke tempat yang jauh lebih empuk, lebih murah, dan mudah dimanipulasi, yaitu ranah opini publik, alias isi kepala kita sebagai masyarakat awam. Disinilah fitnah, hoaks, dan manipulasi informasi diubah menjadi senjata utama yang sangat mematikan. Hebatnya, serangan opini ini tidak dibuat secara asal-asalan atau murahan. Serangan ini diduga dirancang secara sistematis, terstruktur, terencana dengan matang, dan yang paling berbahaya adalah dibungkus rapi seolah-olah menggunakan kostum kritik yang suci atau kepedulian moral yang tinggi. Tujuannya cuma satu, yaitu membuat rakyat kecil kebingungan,
ragu-ragu, dan akhirnya berbalik membenci pemerintah yang sebenarnya sedang berjuang membersihkan negara ini. Kita sebagai masyarakat harus mulai cerdas dan membuka mata lebar-lebar untuk membaca pola-pola kotor yang sedang dimainkan di media sosial saat ini. Pola pertama yang paling sering digunakan adalah serangan personal atau pembunuhan karakter. Coba perhatikan baik-baik, setiap kali negara berhasil membongkar kasus korupsi besar atau menyita aset triliunan rupiah dari para mafia, narasi yang muncul di permukaan media sosial mendadak bukan soal uang negara yang berhasil diselamatkan. Sebaliknya, fokus publik dengan sengaja digeser untuk menyerang sisi pribadi para pejabat yang bersih, mulai dari penampilan fisiknya, kehidupan masa lalunya, keluarganya, hingga hal-hal remeh yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebijakan negara. Mengapa pola ini dipakai? Karena para oknum dalam propaganda ini tahu betul bahwa membantah data audit itu sangat sulit, sedangkan memanipulasi emosi dan kebencian personal masyarakat itu jauh lebih mudah serta murah harganya. Pola kedua adalah permainan pembingkaian media atau pemelintiran berita. Judul-judul berita sengaja dibuat secara bombastis dan provokatif, di mana fakta yang ada di lapangan dipotong setengah-setengah lalu narasinya diputarbalikkan sedemikian rupa. Bukannya menyoroti berapa juta hektar hutan yang berhasil diselamatkan dari penjarahan, mereka justru membesar-besarkan dampak kegaduhan politiknya atau membuat seolah-olah suasana negara sedang genting, kacau, dan tidak aman bagi masyarakat. Ini adalah trik kuno untuk mengaburkan substansi masalah yang sebenarnya, agar masyarakat lupa siapa penjahat aslinya dan siapa yang sedang membenahi kerusakan tersebut. Pola ketiga yang tidak kalah licik adalah strategi adu domba di tengah masyarakat. Isu-isu besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak sengaja dipecah menjadi perdebatan receh antar kelompok, antar kubu politik, atau bahkan disangkut pautkan dengan sentimen suku dan agama. Rakyat sengaja dibuat saling curiga, saling serang, dan sibuk meributkan perbedaan pandangan di kolom komentar media sosial. Ketika masyarakat sudah terpecah belah dan sibuk bertengkar sendiri, maka perhatian kita terhadap kasus korupsi kakap yang sedang disidangkan akan melemah. Di saat itulah, para oknum mafia bisa bernapas lega karena merasa aman dari sorotan mata rakyat yang sudah teralihkan. Pola keempat adalah normalisasi kebohongan. Fitnah yang diulang-ulang setiap hari dan hoaks yang disebarkan secara masif melalui ribuan akun palsu, lambat laun akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang yang malas mencari data asli. Tujuan akhir dari seluruh rangkaian propaganda ini sangat mengerikan, yaitu menciptakan ketidakpercayaan publik kepada para pejabat yang bersih dan membuat rakyat muak pada penegakan hukum. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa negara ini kejam, pemimpinnya otoriter, dan penegakan hukumnya tebang pilih. Padahal kalau kita mau jujur dan berpikir jernih, bukankah sistem lama yang selama puluhan tahun selalu tebang pilih, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Lucunya, para oknum yang sekarang paling lantang berteriak soal keadilan di depan kamera diduga adalah orang-orang yang selama ini paling kenyang menikmati ketidakadilan dan keuntungan dari lumpur tambang ilegal di negeri ini. Perang opini ini jauh lebih berbahaya daripada perang fisik menggunakan senjata, karena perang ini menggunakan cerita dan emosi untuk merusak psikologis sebuah bangsa. Kritik itu sangat sehat dan wajib ada, tetapi kritik didasarkan pada data nyata untuk memperbaiki sistem. Sedangkan fitnah, dasarnya hanyalah asumsi dan kebencian dengan tujuan murni untuk menjatuhkan dan menghentikan proses pembersihan negara yang sedang berjalan. Jika sekarang kita melihat jajaran pemerintahan diserang dari segala arah, itu adalah tanda nyata bahwa kebijakan tegas yang diambil sudah mengenai sasaran dan mengganggu terlalu banyak kepentingan haram. Di titik krusial inilah peran kita sebagai rakyat diuji. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton pasif yang mudah digiring, seperti kerbau dicocok hidungnya. Setiap kali melihat ada isu politik yang mendadak viral, ajukan satu pertanyaan kunci dalam hati kita. Jika gerakan penyitaan aset koruptor ini sampai berhenti karena kegaduhan ini, siapa pihak yang paling diuntungkan? Jika jawabannya adalah para mafia, maka kita tahu persis di mana kita harus berdiri dan merapatkan barisan. Sebagai rakyat kecil yang hidup dari tetesan keringat sendiri, harapan adalah harta paling berharga yang masih kami miliki. Di tengah derasnya arus informasi dan kegaduhan politik yang setiap hari memenuhi layar kaca serta media sosial, kami seringkali merasa lelah dan bingung. Namun, di balik rasa lelah itu, ada satu kerinduan yang mendalam, kerinduan untuk melihat hukum tegak berdiri dengan adil, tanpa memandang bulu,
dan kerinduan untuk melihat kekayaan alam negeri ini benar-benar kembali ke tangan rakyat, bukan menguap ke rekening luar negeri milik segelintir orang serakah. Kami, rakyat jelata dari seluruh pelosok Nusantara, hari ini menaruh harapan yang sangat besar di pundak para pemimpin dan pejabat bersih yang saat ini sedang berjuang di garis depan demi membersihkan rumah besar bernama Indonesia. Selama puluhan tahun, kami seolah dipaksa akrab dengan kenyataan pahit bahwa hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika maling kecil melakukan kesalahan, hukumannya langsung datang dengan cepat dan tanpa kompromi. Namun, ketika para oknum mafia tanah, mafia tambang, dan koruptor kelas kakap merugikan negara hingga triliunan rupiah, mereka seringkali bisa melenggang bebas, bersembunyi di balik pengacara mahal, atau bahkan menikmati fasilitas mewah yang tidak masuk akal di dalam masa tahanan. Fenomena ini telah lama melukai hati nurani kami sebagai masyarakat awam. Itulah mengapa, ketika hari ini kita melihat adanya tindakan nyata berupa penyitaan aset-aset ilegal, pengambil alihan jutaan hektar lahan hutan yang dijarah, dan pengejaran terhadap pelaku korupsi kelas kakap yang selama ini tak tersentuh, secercah cahaya harapan kembali menyala di dalam dada kami. Kami mulai percaya bahwa ternyata masih ada orang-orang baik, jujur, dan berani di dalam jajaran pemerintahan kita. Harapan terbesar kami hari ini bukan sekadar melihat para pelaku korupsi itu ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Jujur saja, sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat bahwa hukuman penjara saja tidak pernah cukup untuk membuat para koruptor itu jera. Penjara tidak membuat mereka bertobat, karena uang haram hasil jarahan mereka masih tersimpan rapi di berbagai tempat. Ketika mereka bebas, mereka masih bisa hidup kaya raya, menikmati fasilitas mewah bersama keluarga mereka, dan yang paling ironis, mereka bahkan masih memiliki modal yang cukup untuk kembali mencalonkan diri sebagai pejabat atau membeli pengaruh politik di kemudian hari. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang harus segera diputus. Oleh karena itu, tuntutan dan harapan paling mendesak dari kami rakyat kecil adalah segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-undang ini adalah senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh para koruptor dan mafia. Mengapa? Karena bagi seorang koruptor, kehilangan harta haram dan dimiskinkan total jauh lebih mengerikan daripada sekadar mendekam di balik jeruji besi. Ketika Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan, negara memiliki kekuatan penuh untuk menyita seluruh kekayaan yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah. Dengan begitu, ruang gerak para penjarah uang rakyat akan terkunci rapat. Mereka tidak akan lagi memiliki modal untuk mempermainkan hukum atau mendikte kebijakan negara. Kami bermimpi melihat sebuah era baru di mana Indonesia benar-benar bersih dan bebas dari korupsi. Sebuah era di mana uang pajak yang kami bayarkan dengan susah payah benar-benar kembali dalam bentuk jalan yang mulus, fasilitas kesehatan yang gratis dan layak, serta pendidikan bermutu untuk anak cucu kami. Bukan justru berakhir untuk membiayai gaya hidup mewah para oknum penjahat kerah putih. Namun, kami juga sadar bahwa jalan menuju Indonesia yang bersih tidak akan pernah berjalan dengan mulus. Para mafia, cukong, dan oknum koruptor yang piring nasi raksasanya sedang diacak-acak oleh negara pasti akan melakukan segala cara untuk melawan balik. Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang melawan data dan hukum di pengadilan, mereka akan memindahkan medan perang ke dalam isi kepala kita melalui strategi adu domba dan penyebaran hoaks yang masif. Mereka ingin melihat kita, sesama rakyat kecil, bertengkar sendiri di media sosial meributkan perbedaan suku, agama, ras, atau pandangan politik yang sepele. Mereka ingin fokus kita terpecah, agar perhatian kita terhadap kasus korupsi yang sedang disidangkan menjadi melemah. Di saat kita sibuk saling membenci dan saling mencaci antar kelompok, disitulah para mafia bisa bernapas lega dan menyelamatkan harta haram mereka. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan. Kita tidak boleh lagi mau diadu domba oleh kepentingan para oknum yang serakah. Kedewasaan berpikir adalah benteng pertama kita untuk menolak mentah-mentah segala bentuk provokasi dan hoaks murahan yang sengaja digoreng untuk memecah belah persatuan bangsa. Kita harus selalu mengajukan satu pertanyaan kunci setiap kali melihat ada isu politik yang mendadak viral di media sosial. Jika gerakan pemberantasan korupsi ini sampai berhenti karena kegaduhan ini, siapa pihak yang paling diuntungkan? Jika jawabannya adalah para koruptor dan mafia, maka arah dukungan kita sudah sangat jelas dan tidak boleh ditawar lagi. Kita harus berdiri kompak di barisan yang sama untuk mengawal penuh proses pembersihan negara ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Di tengah badai fitnah, tantangan internasional,
dan ombak propaganda yang datang bertubi-tubi, doa dan dukungan moral yang tulus dari kami rakyat kecil akan terus mengalir sebagai perisai batin bagi pemimpin-pemimpin kita yang bersih. Tugas membersihkan sebuah negara yang kekayaan alamnya telah dijarah selama puluhan tahun bukanlah perkara mudah yang bisa diselesaikan dalam semalam, dan pastinya tidak akan pernah sepi dari hambatan yang mengancam keselamatan. Melawan jaringan gurita raksasa internasional memerlukan keberanian mental yang luar biasa tinggi dan komitmen yang tidak boleh goyah sedikit pun. Kami berdoa dengan setulus hati, semoga pemimpin tertinggi kita, Presiden, beserta seluruh jajaran penegak hukum dan menteri yang berkomitmen penuh membantu beliau dalam memberantas korupsi, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, serta kekuatan fisik dan mental yang tidak terbatas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga beliau selalu diberikan kesabaran seluas samudera dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi segala bentuk tekanan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semoga beliau tidak pernah gentar, tidak pernah ragu, dan tidak pernah mundur satu langkah pun dalam membela hak-hak rakyat kecil yang selama ini dirampas secara sembunyi-sembunyi. Sejarah akan selalu mencatat bahwa jalan yang dipilih oleh para pembersih bangsa adalah jalan yang sepi dari tepuk tangan di awal perjuangan. Namun, kami ingin memastikan bahwa pemimpin kita tidak pernah berjalan sendirian. Selama hati nurani sang pemimpin masih berpihak pada kepentingan rakyat banyak, maka seluruh rakyat Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke akan siap pasang badan untuk menyuarakan kebenaran dan melindungi para pejabat bersih dari segala bentuk intimidasi. Persatuan dan rasa saling percaya antara rakyat dengan pemerintah yang sah adalah fondasi utama yang akan melahirkan energi raksasa yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh konspirasi atau tekanan ekonomi dari pihak asing manapun. Bersabarlah, kuatkan hati, dan mari kita terus bersatu demi merebut kembali kejayaan, keadilan, dan kedaulatan penuh tanah air tercinta, Indonesia. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Teman-teman, tapi ingat, jangan mencaci maki siapapun, jangan menghina pihak manapun, tunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang cerdas, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Teman-teman, sekarang saatnya kita berdiskusi dan beropini, tapi tentu menggunakan akal sehat. Teman-teman, ketegasan Presiden Prabowo dalam memburu para parasit negara memang tidak pernah main-main. Bersama Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa, instruksi audit total dari pusat hingga daerah telah dijalankan. Teman-teman, Presiden Prabowo ngasih peringatan sangat jelas. Jika masih berani main-main dengan uang rakyat, maka siap-siap engkau tidak hanya membusuk di penjara, tapi hartamu akan disita total. Teman-teman, sekarang zamannya sudah berubah, eranya sudah berubah. Teknologi tambah canggih. Jadi, mau disembunyikan di luar negeri atau disembunyikan di bunker atau dialihkan nama atas nama selingkuhan atau nama sopir, tukang kebun, tidak akan aman. Semua bisa dilacak, lalu disita demi mengembalikan aset negara dan hak-hak rakyat. Teman-teman, selama ini hak rakyat telah dijarah oleh oknum-oknum yang serakah. Mereka mengambil hak-hak rakyat kecil. Uang itu teman-teman, yang jumlahnya triliunan itu, yang mereka korupsi, bisa buat bikin apa saja yang dibutuhkan rakyat kecil. Andaikan bumi Indonesia tidak ada koruptor, bisa dipastikan teman-teman, tidak ada lagi jalan-jalan yang bolong di desa-desa kita. Tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasiennya karena sudah penuh atau karena pasiennya tidak mampu membayar. Tidak ada lagi teman-teman nelayan atau petani yang kekurangan subsidi. Kalau petani kekurangan subsidi pupuk, kalau nelayan subsidi solar atau apa yang dibutuhkan para nelayan. Teman-teman, ingat, para mafia itu tidak akan puas. Mereka akan mengambil terus hak-hak rakyat. Oleh karena itu, kita harus bersatu teman-teman. Kita sangat ingin melihat anak-anak bangsa Indonesia tumbuh dengan gizi yang baik, sekolah dengan pendidikan yang fasilitasnya baik. Tidak ada lagi stunting di Indonesia. Tidak ada lagi
anak-anak Indonesia yang buta tulis, yang tidak sekolah. Kita harus bersatu teman-teman, kita dukung program penuh, program-program Bapak Presiden yang pro rakyat. Teman-teman, ini kacamatanya bikin mata saya sakit teman-teman. Ini kacamata saya minjam. Kacamata saya kemarin patah. Karena saya ini sedang lagi di Jakarta. Kita lagi ada acara di Jakarta, kemarin di Bogor, di Bintaro. Dan ini hari terakhir kami di Jakarta teman-teman. Doakan selalu. Saya kayaknya harus beli kacamata teman-teman. Kacamata saya kemarin patah. Kami kemarin juga ke depan main ke Kementerian BUMN, lalu main ke Monas, ya liburan teman-teman. Jadi videonya itu tayang di video kemarin, channel satunya kayaknya. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa beropini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan selalu dukung channel ini karena channel ini saya buat untuk tempat kita bersuara. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya host Tiang Politik, undur diri. Merdeka, merdeka, jangan lupa bahagia.